Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada video kali ini kita akan belajar membaca atau meruqyah atau suwuk ya untuk anak, bagaimana agar anak itu dikaruniai hati yang lembut, soleh, penurut, sabar. Caranya sangat simpel dan insya Allah semua orang hafal doanya. Doanya yaitu sebagaimana tertera di layar adalah Al-Fatihah. Apa? Surah Al-Fatihah. Semua sudah hafal. Surah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran di antara 114 surat. Turunnya juga ajaib, diturunkan ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba terdengar bunyi suara pintu dibuka dari atas. Ternyata itu adalah pintu langit dibuka. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Nabi Muhammad, ini adalah pintu yang baru dibuka kali ini sejak ia diciptakan." Jadi itu adalah pintu khusus yang untuk dijadikan lewatnya turunnya surah Al-Fatihah. Kemudian dari pintu tersebut keluar sesosok malaikat. Lagi-lagi malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad bahwa malaikat ini sejak pertama kali diciptakan, baru kali ini turun melalui pintu tersebut ke dunia, yaitu dalam rangka membawa surah Al-Fatihah. Jadi lewat pintu khusus dibawa oleh malaikat khusus yang sudah dipimpin lebih dahulu oleh malaikat Jibril. Itu diantara kekhususan surah Al-Fatihah. Kemudian malaikat tersebut memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dijawab, kemudian si sang malaikat berkata, "Aku membawa dua cahaya. Yang pertama adalah Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu mulai Amanar Rasul sampai akhir." Jadi itu dua paket, dua cahaya paket yang dibawa oleh sang malaikat tersebut. Kemudian sang malaikat melanjutkan, tidak ada seorang pun yang membacanya kecuali doanya dikabulkan sebab oleh bacaan surah Al-Fatihah satu huruf maupun dua huruf dari surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu Amanar Rasul. Jadi itu adalah keistimewaan surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, lalu bagaimana cara kita mendoakan anak dengan surah Al-Fatihah ini? Nah, yang pertama tentu kita berwudu dengan sempurna, lalu bacakan surah Al-Fatihah ini ya pelan-pelan sambil direnungi artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah. Siapakah Allah? Rabbil Alamin, Allah lah yang memiliki segala makhluk yang hidup maupun yang mati di dunia itu. Di dunia ini semuanya dimiliki, dikuasai, dikendalikan oleh Allah, termasuk anak-anak yang akan kita doakan. Anak-anak kita semua itu dikendalikan, dimiliki, diasuh, dipelihara, dirawat oleh Allah. Maka kita akan meminta kepada zat yang mengendalikan anak-anak tersebut. Ar-Rahmanir-Rahim, dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, Allah juga sebagai penguasa di hari kiamat, hari pembalasan.
Jadi Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak sejak di dunia sampai besok di hari kiamat. Oleh karena itu dalam rangka itulah kita memohon hanya kepadanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, kami beribadah. Kepada siapa lagi kami menyembah kalau bukan kepadamu? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ketika sampai ayat 5 ini, wa iyyaka nasta'in, kami minta pertolongan, sebutkan di dalam hati apa yang menjadi permintaan kita. Jadi misalkan kita minta agar anak ini dikaruniai kecerdasan, kesolehan, hati yang lembut, yang lapang, ilmu yang manfaat, dan lain sebagainya. Jadi disebutkan hajatnya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dilanjut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Diberi hidayah untuk bisa tahu jalan yang lurus dan diberi kemampuan untuk selalu mengikuti, mengamalkan jalan lurus tersebut. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang an'amta alaihim, Engkau beri kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan kepada mereka, orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang yang diberi nikmat tapi malah durhaka. Para pemirsa, ini Fatihah ini dibaca 1 kali atau 3 kali, dilakukan selama 3 hari atau 7 hari berturut-turut. Jadi insya Allah dengan membaca surah Al-Fatihah ini sebagaimana sudah disabdakan oleh malaikat tadi ketika menurunkan Al-Quran, maka insya Allah doanya pasti akan dikabulkan. Terus kalau si anak itu sedang tidur, ya, ini kalau anaknya tidak ada di habis sholat kita berdoa, kita pakai cara tadi. Kalau anaknya ada, misalkan waktu dia tidur, tiupkan Fatihah tadi yang sudah kita baca tadi, tiupkan ke telapak tangan, ya, lalu usapkan mulai dari wajah sampai ke dadanya. Jadi kita tabarukan, semoga apa yang kita baca tersebut mengalir lewat tangan kita, kemudian kita usapkan ke ubun-ubun, ya, kepala sampai ke dadanya, dengan niat semoga keberkahan Al-Fatihah akan merasuk ke dalam diri sang anak ini dengan izin Allah. Semoga bisa dipahami. Ada salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.